Halo, kita ketemu lagi nih buat membahas satu ide yang menarik banget dari buku Get Better at Anything, khususnya kita lihat bab 8. Gagasannya lumayan bikin pikir. Katanya, kualitas itu lahir dari kuantitas. Sumber kita ya bab itu. Nah, kita mau coba gali nih, apa benar sih kalau mau hebat, kita harus produktif gila-gilaan? Dan gimana ini relevan buat Anda yang mungkin lagi belajar sesuatu atau ngasah skill? Pernah dengar Thomas Edison kan? Yang nemuin banyak banget hal itu. Kisahnya dia nyambung nih sama topik kita hari ini. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya. Jadi Edison ini, wah produktivitasnya luar biasa. Bayangin aja, ada lebih dari 1.000 paten atas namanya. Banyak banget. Mulai dari telegrafi, terus kamera film yang awal-awal itu, sampai fonograf. Padahal pendengarannya kan terbatas banget ya, hampir tuli malah. Labnya di Menlo Park itu legendaris lah pokoknya. Iya, tapi yang kadang orang lupa nih, di balik sukses besarnya itu, kegagalannya juga nggak sedikit loh. Ingat nggak proyeknya yang ambisius banget, mau nambang biji besi pakai elektromagnet, itu kan wah ngabisin banyak uangnya dan ujung-ujungnya gagal total. Oh iya, pernah dengar soal itu. Nah, ini nunjukin kalau Edison sendiri pun sebenarnya nggak bisa nebak ide mana yang bakal klik atau sukses besar. Kayaknya sih jumlah percobaannya yang super banyak itu yang jadi kunci sukses jangka panjangnya. Kualitasnya muncul dari situ. Menarik. Berarti bukan cuma soal Edison aja dong polanya kayak gini? Kayaknya nggak. Sumber kita juga nunjukin ada riset lain yang mendukung. Ada sosiolog Belgia, namanya Adolf Quetelet, udah dari tahun 1835 loh. Dia udah lihat pola mirip-mirip gini ke penulis naskah drama. Yang paling berpengaruh, ternyata juga yang paling banyak nulis naskahnya. Wah, udah lama banget ya polanya kelihatan. Betul. Terus, hampir 2 abad setelahnya ada psikolog Dean Simonton. Dia nguatin lagi temuan ini, berlaku di banyak bidang. Ilmuwan, seniman, akademisi, yang paling berprestasi biasanya ya yang paling produktif. Jadi produktivitas sama dampak kreatif tuh kayak sepaket gitu ya? Iya, kayak dua sisi mata uang. Simonton malah nemuin hal yang lebih spesifik lagi. Dia bilang, begitu seseorang udah mulai aktif, ya bikin karya orisinil di bidangnya, setiap karya baru itu punya kans yang kurang lebih sama buat jadi terobosan. Tunggu. Maksudnya gimana tuh? Jadi bukan berarti makin senior karyanya otomatis makin bagus gitu persentasenya? Nah, itu dia poinnya. Menurut riset Simonton, secara umum nggak gitu. Rasio karya hebat dibanding total karyanya cenderung stabil aja sepanjang karir. Nggak naik drastis gitu. Oh wow. Oke. Ini kan jadi nguatin argumen kalau kualitas itu ya seringnya fungsi dari kuantitas. Probabilitasnya gitu. Makin banyak nyoba, ya makin gede peluang munculnya karya yang wah. Oke. Ini implikasinya lumayan gede nih buat kita semua ya. Artinya, kalau Anda pengen bikin sesuatu yang berkualitas tinggi atau nemuin terobosan gitu, kuncinya mungkin justru di keberanian buat ngeluarin banyak ide, bikin banyak percobaan, gitu ya. Tepat. Jangan terlalu fokus sama sempurnya di percobaan pertama. Jadi jangan takut gagal gitu ya. Justru itu, berani gagal dalam jumlah banyak bisa jadi malah syarat buat sukses besar. Kualitas itu bukan musuhnya kuantitas, tapi seringkali malah lahir dari kuantitas itu sendiri. Oke, paham. Ini juga jadi nyorot soal pentingnya ngelindungin waktu buat kerja kreatif ya. Di sumber kita disebutin contoh Richard Feynman, fisikawan Nobel itu. Dia kan sengaja kayak pura-pura nggak bertanggung jawab gitu, biar nggak kena tugas-tugas remeh. Iya ya, biar fokus ke risetnya ya. Terus ada juga Cal Newport yang nekenin banget soal deep work. Maksudnya sesi kerja yang fokus banget, tanpa gangguan, buat ngerjain hal yang butuh mikir keras. Betul, melindungi waktu fokus itu penting banget. Tapi mungkin ada yang mikir, kalau harus produktif terus, bikin banyak banget karya, ntar malah jadi burnout, atau kebanyakan bikin sampah dong. Gimana tuh? Nah, itu pertanyaan bagus. Gimana cara nyikapinnya? Kan nggak mungkin juga semua jadi bagus. Poin kuncinya menurut saya bukan cuma soal jumlah jam kerja, tapi kualitas waktu kerjanya itu sendiri. Melindungi waktu deep work itu krusial. Fokusnya bukan kerja lembur terus-terusan, tapi lebih ke menciptakan blok-blok waktu yang emang sangat fokus buat upaya kreatif.
Oke. Jadi kuantitas di sini lebih ke jumlah percobaan atau karya yang dihasilkan pas lagi fokus ya, bukan sekedar sibuk doang. Iya, betul. Kita perlu secara sadar gitu, nyiptain ruang biar kuantitas yang berkualitas ini bisa muncul. Sip, sip. Paham sekarang. Jadi, kesimpulan utama dari diskusi kita kali ini, jangan terlalu terpaku sama kesempurnaan instan di awal. Coba aja terus, rangkulah proses mencoba berkali-kali itu. Iya, para kreator inovator yang paling sukses itu seringnya yang portofolionya paling tebal. Termasuk ya, karya-karya yang mungkin biasa aja, atau bahkan yang dianggap gagal sekalipun. Oke. Nah, ini jadi ada pertanyaan menarik nih buat direnungkan sama pendengar di rumah. Apa tuh? Ya, kalau riset Simonton tadi bener ya, kalau kualitas itu munculnya secara probabilitas aja dari kuantitas. Terus? Mungkin fokus kita seharusnya nggak melulu gimana caranya maksa biar lahir mahakarya, gitu kan? Oke, terus gimana? Mungkin lebih efektif kalau kita fokus nyiptain kondisinya aja. Kondisi kayak gimana tuh maksudnya? Ya kondisi di mana mahakarya itu punya peluang lebih besar buat muncul. Misalnya yaitu tadi, volume karya yang banyak, waktu fokus yang dijaga. Jadi menciptakan lapangan bermain yang lebih luas gitu ya, biar si bola emas ini lebih mungkin masuk gawang, bahkan mungkin nggak sengaja. Nah, kayak gitu. Gimana kalau Anda para pendengar coba lihat upaya belajar atau berkarya Anda sendiri pakai kacamata probabilitas ini? Menarik buat dipikirin. Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.